Emre Can menyarankan Juventus untuk memboyong winger Manchester United Jadon Sancho karena kombinasi tekniknya yang apik dan kecepatan akan bantu Bianconeri kembali ke jalur kemenangan. Ia juga memuji Kenan Yildiz sebagai sosok spesial dengan tembakan fantastis dan aura nomor 10 yang bersejarah di Juve. Can menegaskan ia tak akan bermain saat Dortmund menjamu Juventus, tetapi akan hadir di stadion dan memperingatkan di kandang kami tidak ada laga persahabatan karena atmosfer tembok kuning yang selalu menakutkan. AC Milan kini makin serius memburu Rasmus Højlund dari Manchester United. Setan Merah memberi sinyal positif pada opsi peminjaman khususnya dengan kewajiban pembelian permanen, langkah yang dinilai menguntungkan secara finansial. Situasi ini dipicu kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig yang membuat peluang Højlund di skuad MU makin terdesak. Jika batal, Milan juga menjadikan Dusan Vlahovic sebagai opsi cadangan. Paul Scholes memberi saran mengejutkan untuk Luke Shaw. Ubah peran menjadi bek tengah di sisi kiri demi perpanjang karir di level tertinggi karena performa fisik sebagai bek sayap modern dirasa mulai menurun. Ia menyederhanakan harapan dengan menyentil komentar Shaw soal pemain malas, mengingat sang bek belum lama tampil akibat rentetan cedera. Scholes juga menyebut kebutuhan MU tidak hanya di sektor pertahanan, tapi juga lini tengah dan penjaga gawang, sambil menilai finish di posisi 6 besar sebagai target realistis musim ini. Arsenal resmi memperpanjang kontrak jangka panjang untuk Ethan Nwaneri, yang Sunang menyebut momen ini sebagai langkah penting menuju sepak bola senior. Musim lalu, di umur 17 tahun, ia mencetak 9 gol dan 2 assist dari 37 penampilan. Ia bergabung sejak usia 8 tahun, tampil di tim U18 saat baru 14, dan jadi pemain termuda Premier League di usia 15 tahun 181 hari. Nwaneri juga pernah tampil di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia dan jadi bagian skuad Inggris juara Euro U21 tahun ini. Kevin Dix tampil penuh sebagai bek tengah kiri dalam laga uji coba pramusim antara Borussia Mönchengladbach dan Brentford di Stadion Gtech Community London. Bermain bersama Nico Elvedi, Dix menunjukkan performa solid meski timnya kebobolan 2 gol. 2 gol Gladbach dicetak oleh Grant Ranos dan Frank Honorat, sementara Brentford membalas lewat Fabio Carvalho dan Mikkel Damsgaard. Ini menjadi penampilan keempat Dix bersama Gladbach selama persiapan pramusim. Barcelona mengembalikan ban kapten kepada Marc-Andre ter Stegen setelah menyelesaikan sengketa mengenai otorisasi pengiriman dokumen medis ke La Liga. Ter Stegen sempat dicopot sementara karena menolak menandatangani formulir terkait operasi tulang belakang, dan klub membuka proses disiplin. Setelah ia menandatangani, prosedur ditutup dan kapten dipulihkan hingga pemilihan kapten oleh pemain. Klub menyatakan kini bisa fokus pada persiapan musim dan pendaftaran kiper baru Joan Garcia. Pep Guardiola mengonfirmasi Rodri mengalami kemunduran cedera usai tampil di Piala Dunia antar klub dan diperkirakan belum mencapai kondisi prima hingga September. Rodri baru kembali menjalani latihan pada 2 sesi terakhir, namun Guardiola menegaskan sang pemain tidak boleh dipaksakan. Sebagai dampak, City kemungkinan membuka musim tanpa pengatur irama andalan, dengan Tijani Randers diproyeksikan mengisi posisi itu sementara.